di hal hadis. Kemudian ya kita lanjut kepada kita memedomani apa yang disepakati para ulama-ulama mutabaroh. Kemudian baru yang keempat, kita boleh ya, apabila dalam semua referensi yang tersedia tadi itu belum juga mendapatkan satu jawaban atau satu petunjuk untuk berbagai persoalan yang kita hadapi, baik secara personal maupun secara organisatoris, kita boleh berijtihad menggunakan dengan metode kias. Tapi ya pengertian ijtihad di sini saya kira tidak sama dengan pengertian ijtihadnya para ulama dalam rangka penetapan hukum syariat, hukum agama, ya sebagaimana ulama-ulama pada masa tabi'in dan tabi'in. Tapi setidaknya sebagai ijtihad kita untuk mengatasi berbagai persoalan, problem dan tantangan organisatoris yang kita hadapi, ya jika kita tidak menemukan referensi dalam pedoman utama kita Al-Quran, kemudian As-Sunnah, lalu ijma' para ulama, pendapat para ulama, ya disitulah kita boleh menggunakan kesepakatan organisasi, ijtihad organisasi, para pemimpin organisasi berijtihad sendiri untuk menentukan langkah ke depan yang ingin kita capai bersama. Sahabat-sahabat sekalian, dalam rangka refleksi ini saya kira sudah seharusnya kita bisa melihat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang tentu bagi kita yang hidup di era sekarang melihat masa lalu kadang-kadang merasa tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa masa yang kita alami saat ini, kalau kita bilang saat ini sebagai sebuah kemajuan, sebagai sebuah perkembangan yang positif, maka perkembangan dan kemajuan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada masa lalu. Apa yang ada di saat ini adalah merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari apa yang telah dirintis oleh sahabat-sahabat kita, mulai dari pendiri itu ada sahabat Ketua Umum PB yang pertama, sahabat Mahfud Junaidi, sampai dengan yang sekarang yang baru terpilih kemarin, sahabat Sukri, sahabat Sukri. Itu semua adalah satu rangkaian yang tidak terputus, yang harus kita syukuri, yang mesti kita syukuri bersama. Artinya mensyukuri adalah menerima dengan setulus hati, dengan penuh keikhlasan nasib dan kondisi apapun yang pernah dialami PMII dalam satu periode tertentu, dalam satu wilayah tertentu. Kalau di cabang Jember misalnya ada cabang, ada satu periode cabang, dua periode cabang yang vakum atau yang kebetulan kurang bergairah misalnya. Itu tidak mesti harus kita akui bagian dari ya perjalanan kita yang turut menentukan keberadaannya seperti sekarang ini. Dan demikian juga selanjutnya nanti ketika kita menghadapi satu kenyataan yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita menafikan seolah-olah itu bukan bagian dari proses perjalanan kita. Saya kira itu bukanlah satu sikap yang diajarkan di dalam organisasi kita. Demikian juga dalam hal misalnya interaksi dan dinamika keanggotaan. Tentu dalam PMI, dalam satu periode tertentu, dalam satu lingkup tertentu, apakah rayon, apakah komisariat, apakah cabang,
ada interaksi di mana person-person tertentu mengekspresikan dirinya secara tidak ideal misalnya. Lalu karena tidak ideal, lalu kita klaim itu bukan PMI misalnya. Hal-hal seperti itu harus selalu kita hindari, dan kita berusaha untuk menjaga dan menguatkan kolektivitas kita, sehingga beberapa personal anggota kita yang belum ideal dalam menampilkan dirinya bisa terbawa secara bersama-sama menjadi baik. Saya kira di tengah-tengah kemajuan zaman yang sudah begitu besar, kembali lagi saya ingin ingatkan bahwa PMI harus tetap menjadi garda depan perjuangan mengembangkan dan memperluas Islam Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di dunia akademis dan di kalangan intelektual. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa memberikan satu bahan renungan bersama untuk peran kita masing-masing di PMI. Sekecil apapun atau sebesar apapun, semua peran sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Tidak ada peran yang percuma, karena di dalam PMI ada satu dalil, la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang tidak dapat atau cita-cita yang tidak dapat kita raih semuanya, maka sebagian kecil yang dapat kita raih itu pun jangan dibuang. Tidak ada kata percuma dalam perjuangan kita. Demikian juga dalam posisi anggota kita, tidak ada anggota yang percuma. Semuanya memiliki peran andil untuk kebesaran PMI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.